bang, ganti helm bang, beli helm bang, gak cocok bang, lu safety dong, bang, bang, beli helm bang. Bang, kurang safety. Lu kan harusnya bawa moge itu harus namanya safety bang. Oke, ini dia pemirsa, helm Bloriski yang terbaru dan teraji konde dan terlangka. Helm yang sampai saat ini masih belum jarang miliki oleh orang-orang dan sekarang Bloriski sudah memilikinya. Apa helm apakah ini? Tada! Tirope areng deng orangnya bunga deng orangnya seksi deng. Halo semua yang balik di Blurus gitu ya, YouTuber yang kurang terkenal dan hampir dan tidak terkenal ya, karena banyak banget yang komen bang ya, bang, ganti helm bang, beli helm bang, gak cocok bang, lu safety dong, bang, beli helm bang. Buat lu pada nih ya, tolonglah ya, gue udah pernah ceritain ke lu pade kenapa gue pakai Alves, karena wajah tampan luar biasa ini harus diekspos tuh gak, ya kan, biar kelihatan ganteng maksimal dan dapat jodoh. Bang, kurang seperti, lu kan harusnya bawa moge itu harus namanya seperti bang. Oke ya, untuk memenuhi semua permintaan dari kawan-kawan yang bang, beli helm bang, jadi gue beli helm ya kawan-kawan ya, akhirnya ya. Tapi tenang aja, kali ini gue bakal unboxing helm barunya Bloriski. Ya bukan helm mahal ya. Sekali lagi ini helm ya harganya mungkin nggak terlalu sultan ya kawan-kawan, nggak seperti orang-orang kalau naik moge itu helmnya harus bogel lah 12 juta, 70 juta, ratusan juta ya. Bloriski cuma helm-helm murah lah ya kawan-kawan, yang ya semampunya aja Bang Rizky beli ya. Oke, kita bakal unboxing helmnya kawan-kawan. Jadi kalian bisa lihat nanti, atau kok kebuka? Wait a minute, ini kan unboxing, aturan nggak boleh dilihat dulu. Kasih aturan kan ditutup dulu kalau unboxing itu. Jadi ica-icanya kita itu nggak tahu kalau helm ini udah dilihat. Jadi pura-pura aja kalau kita itu baru datang helmnya, terus kita surprise. Habis itu kita pura-pura nggak tahu ini helm gitu ya kan. Wah gila. Oke, ini pura-pura gue nggak tahu ya. Pura-pura gue nggak tahu nih helm isinya. Taruh lu mana guntingnya. Oke, gue bakal pura-pura nggak tahu kalau ini adalah sebuah helm. Jadi di sini gue bakal surprise kawan-kawannya. Oke, kamera 3, 2, 1, action, take ulang. Tit. Nah, jadi di sini Bloriski bakal unboxing helm yang belum sama sekali Bloriski tahu apa isinya, kawan-kawan. Belum tahu apa isinya. Gue barusan ngomong unboxing helm. Jadi di sini Bloriski bakal unboxing barang yang mungkin Bloriski nggak tahu ya ini apa isinya. Tapi kan orang udah baca judulnya. Oke, di sini Bloriski bakal buka kardusnya untuk melihat helm apa yang akan dipakai oleh Bloriski untuk berapa tahun ke depan, kawan-kawan. Tampan gue nih, wajah tampan gue nih nggak kelihatan nanti kalau pakai full face, kawan-kawan. Bang, helm bang. Oke, ini dia pemirsa, helm Bloriski yang terbaru dan teraji konde dan terlangka. Helm yang sampai saat ini masih belum jarang miliki oleh orang-orang dan sekarang Bloriski sudah memilikinya. Apa helm apakah ini? Tada! 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 Dan ini dia pemirsa helmnya. Helm DKL. KYT, kau yang tertikung. Gila. The world class helmet. Kira-kira helm apa ya kawan-kawan? Waduh nih warnanya nih kawan-kawan ya. Aduh, enteng juk nih helm. Aduh. Oke, sebelum gue reveal, gue beli helm ini di Chris Garrett ID ya. Buat kalian yang pengen pesan helmnya bisa, karena ini helmnya langka kawan-kawan warnanya, dan Chris Garrett itu stoknya banyak banget. Dan ini gue nyari ini susah payah cuy di penjual helm ya. Lu cari di Lampung gila, kagak ada yang jual. Dan akhirnya gue nemu di Chris Garrett ID. Buat kawan-kawan yang mau pesen, harganya juga terjangkau, langsung DM aja ya. Oke, kita buka helmnya sekarang juga pemirsa. Susah amat ya.
Ini dia helmnya. Cara. Wow, gila. Hehehe. Helm original, no KW. Ada nol. Nol ini artinya jomblo ya, tidak punya pasangan. Nol. Jadi inilah helm barunya Blowers gitu tentunya yang mungkin kalian belum lihat ya. Jadi kenapa Bang Rizky itu pengen banget helm ini kawan-kawan dari kemarin? Karena ini helm lagi viral-viralnya dan juga susah banget untuk dicari. Dan satu lagi, untuk bentuknya sangat luar biasa sekali, sangat-sangat tajam ya. Terus kenapa gue milih KYT? KYT emang terkenal dengan beratnya, tapi kali ini KYT melakukan terobosan besar ya. Untuk segi berat helm ini sangat enteng ketimbang Vendetta. Tapi gue nggak tahu NVR atau NX mungkin tuh lebih enteng lagi atau lebih berat. Kalian bisa komen di bawah, gue kurang tahu karena gue belum lihat helmnya. Tapi kenapa gue milih helm ini? Karena pertama helm ini masih baru, kedua warnanya masih langka yang ini, yang warna biru ini. Kenapa gue beli warna biru? Karena ini ada Italianya. Karena sekarang Blue Rizky lagi naik motor Ducati ya. Jadi harus pakai serba Italiano. Le microlet le Italiano, kawan-kawan. Terus gue paling suka adalah adanya sisi-sisi di sininya nih. Ini ada tajam-tajamnya. Nah, kalau NX Race sama NFR itu kagak ada. Ada sih cuma di bagian mananya gitu, tapi nggak kayak gini. Nah, gue sukanya kayak TT Course ini sangat bagus di sini nih. Gue seneng banget ya. Terus untuk bagian spoiler lebih lancip, katanya lebih panjang dikit daripada NFR ya kalau nggak salah. Ya gue kurang tahu ya. Pokoknya lebih panjang dikit lah. Jadi kayak TT Course ini. Jadi kayak TT Course ini kenapa sangat-sangat gua rekomendasiin buat kalian? Karena helm ini pertama jangkauannya sangat-sangat murah ya. Murah apa mahal? Ya pokoknya terjangkau lah ya kawan-kawan. Parah lu. Aduh, harganya agak-agak sedikit terjangkau ya kawan-kawan ya. Terjangkau kok. Ini helm bener deh. Nah, ini helm gue beli kisaran harga mungkin di Oke, ini lebih murah daripada NFR kan? Apa sama aja? Ini lebih murah daripada NFR dan NX Race. Nah, untuk harganya sendiri di Chris Gerek itu 1.450.000 kemarin Bang Rizky belinya. Jadi ya harganya sangat terjangkau kawan-kawannya ketimbang beli yang KW. Mending beli helm ini ya, karena ini original, sangat bagus ya. Nggak jauh-jauh beda karena anak muda sekarang itu sukanya berarah ke pista-pista itu ya kawan-kawan ya. Helm-helm sultan-sultan itu yang ada apa? Ada sayap-sayapnya di belakang. Sekarang itu helm udah mulai ada sayap-sayapnya semua. Jadi lebih aerodinamis gitu. Nah, kenapa Bang Rizky milih helm ini? Ya itulah tadi alasannya yang udah Bang Rizky sebutkan. Bayangin kawan-kawan, dengan harga 1.450.000 kalian udah dapetin helm keren kayak gini. Itu jarang banget. KYT melakukan terobosan terbesar untuk produksi helm di Indonesia ya. Berarti dia mendengar konsumen-konsumennya di Indonesia. Karena orang-orang Indonesia itu suka helm yang sangat-sangat simple. Banyak siku-sikunya, lancip-lancip. Nah, jadi orang Indonesia tuh suka yang lancip-lancip helmnya ya, kayak pista-pista itu kawan-kawan ya. Satu sih yang menurut Bang Rizky masih ada ke KYT-KYT-annya. KYT itu kalau dilihat dari sini tuh ember. Gede sih menurut gua. Tuh. Terus di sininya sayang sih kalau kenapa nggak dibuat siku ya, nggak dibuat lancip ya, dibuat kayak masih jenong dikit gitu loh. Ya itulah ciri khasnya KYT ya. KYT itu nggak lancip gitu loh. Sebenarnya kalau dia dibuat lancip kayak gini mungkin lebih keren ya kawan-kawan. Tapi ya itulah ciri khasnya KYT ya. KYT masih mempertahankan embernya di depan sini. Gue nyebutnya ember aja ya, bingung juga gue kalau kalau ngomongnya gimana ya. Oke, pertama kalian kalau misalkan lihat di ujung spoilernya sini, itu ada bagian catnya kurang rapi sih menurut gue. Kurang rapi, tapi untuk clearnya sangat bagus ya. Tapi kalau untuk ujung-ujungnya lu perhatiin aja, itu kayaknya kurang bagus, agak ngelopek-ngelopek gimana gitu. Kayak kurang rapi lah, kurang detail. Terus kalau lu lihat di bagian-bagian bawahnya sini nih, di bawah-bawah sini nih, catnya itu kayak agak ngeletek-ngeletek gitu. Ya gue nggak tahu apakah KYT kurang melihat ini ya, tapi ya nggak apa-apa lah, nggak kelihatan juga, overall masih bagus gitu loh. Di sininya itu ada logo KYT segede gaban dan keren banget. Kalau misalkan nanti kalian lihat di layar kaca, nah ini keren banget ya kawan-kawan. Lu bisa lihat coy, itu KYT tulisannya segede gaban gitu loh. Keren banget sih. Di Vendetta nggak ada, polos doang, tapi kalau di si KYT TT Costa tulisan KYT-nya di dalam sini. Keren banget menurut gua. Ini helm ternyata sangat nyaman ya untuk pengguna kacamata. Di bagian sininya ya, kalau misalkan lihat di antara pelipis di sini itu sengaja banget dibuat di bagian sini untuk kacamata masuk. Jadi buat kamu pengguna kacamata, maybe this helm is recommended for you. Nyaman nih helm kayaknya ya, nggak tahu nih gua. Untuk kelebihannya kawan-kawan, kalian busanya itu sangat bagus ya. Ya helm ori lah ya kawan-kawan ya, apalagi helm
KYT, udah world class helmet, udah nggak bisa ditanyakan lagi lah kualitas dari busanya seperti apa. Blue Rizky udah pakai ini sebelum di unboxing, makanya tadi udah kebuka. Busanya sangat nyaman. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin lagi nyari helm dengan busa nyaman, mungkin dengan harga kualitas terjangkau, mungkin KYT TT Course ini bisa jadi opsi kalian. Satu lagi opsinya di sini udah DD ring ya. Di mana DD ring adalah kastar tertingginya kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah ya. Kalau misalkan komen aja kalau gue salah. DD ring ini sangat bagus ketimbang dicetek kayak gini nih. Ini kalau KYT yang Galaxy Slate Bang Rizky pakai ini masih cekrek gitu. Nah, sekarang udah DD ring. Tapi memang rata-rata anak muda masih susah ya kalau untuk penggunaan DD ring, karena kita dari dulu itu disuguhkan dengan helm yang tinggal cekrek doang. Nah, ketika kalian udah nemu helm yang DD ring gini, mungkin kalian butuh waktu khusus untuk adaptasi. Itu ya, kawan-kawan. Agak susahnya di situ. Tapi kalau Bang Rizky emang udah biasa, karena dari dulu waktu Bang Rizky dikasih subscriber helm HJC yang waktu dulu itu tuh helmnya DD ring. Jadi Bang Rizky udah biasa. Makanya DD ring emang udah biasa gitu loh. Tapi untuk kamu yang mungkin baru, ini mungkin bakal susah banget untuk ngiket-ngiketnya ya. Ribet lah ya. Tapi kalau misalkan udah biasa ya udah biasa gitu, nggak ribet lagi. Dari segi catnya ya, catnya sangat mulus kawan-kawan, bisa kalian lihat finishingnya bagus, glossnya bagus, pernisnya juga sangat rapih ya kawan-kawan. Terus untuk motifnya juga ini motif leopard ya, kayak yang katanya sekarang masih langka untuk dicari. Saat video ini dibuat ini masih langka dicari ya, tapi nggak tahu mungkin ada langkanya lagi. Terus untuk dari visornya sekarang KYT memang sangat-sangat mendengarkan konsumen Indonesia juga, dimana helmnya itu udah flat visor ya, dimana sekarang itu helm flat visor itu lagi namanya gaul-gaulnya ya. Kalau nggak flat visor nggak keren, asik. Jadi kayak TT Course ini udah diaplikasikan namanya flat visor. Jadi buat kamu bisa pasang apa sih namanya yang buat embun-embun itu, terus buat yang apa pelindungnya lagi lah yang ada apa sih, gue lupa, nggak tahu gue namanya, kawan-kawan itulah ya. Ya itulah namanya ya, ditambah-tambah gitu loh, yang abu-abu silver terus iridium apalah itu kawan-kawan ya. Nah, tapi pas video ini dibuat itu belum ada dark visornya, iridium visornya atau apapun, masih bening semua ya, masih clear semua ya kawan-kawan. Tunggu aja lah, sabar. Pasti nanti KYT bakal ngeluarin dark visornya atau iridium visornya khusus KYT TT Course. Ditunggu aja. Dari segi lubang udara ya, filter udaranya itu lumayan banyak KYT TT Course ini. Pertama di sini, ini banyak banget, gede banget kawan-kawan di ujungnya, di bawah sininya. Terus di sini juga gede banget. Terus di sini juga gede juga ya. Ya banyak lah. Terus di samping-samping sini ada juga. Ya lumayan lah, banyak gitu loh filter udaranya. Terus di sini juga ada di atasnya. Di sininya juga ada di atasnya gini. Beratnya sendiri ini lebih enteng ternyata dari NFR kalau nggak salah ya, NX Race. Kalau salah gue mohon maaf ya, silahkan komen aja. Ini lebih enteng sekitar kurang lebih berarti 1450 gram ya. Makanya waktu gue pertama kali gue buka unboxing, wah enteng banget nih helm. Fix nih, KYT udah mulai mendengar kata-kata konsumen. Karena KYT itu identik sama berat gitu loh ya kan. Keren tapi berat gitu. Tapi sekarang udah mulai menurun lah ya. Oke, untuk selebihnya itu aja. Dan kita bakal pakai nanti di jalanan. Dan buat kawan-kawan yang mungkin lagi nyari KYT TT Course, bisa kalian beli di Chris Garrick ID ya, untuk yang leopard. Di Chris Garrick ID tuh stoknya lagi banyak banget yang leopard. Jadi pas video buat ini, dia stok banyak banget yang leopard. Ini helm warnanya waktu video ini dibuat ini langka banget gitu loh. Nggak tahu kalau ke depannya ya, mungkin pasaran tapi nggak tahu ya. Tapi pas video buat ini langka banget. Jadi buat kalian, tunggu apa lagi? Kapan lagi kalian bisa dapet helm sekeren ini dengan harga Rp1.450.000 ya. Udah original, keren, bentuknya striptease, liverinya Aji Gila Jekonde, mantap tentunya kawan-kawan kan. KYT kau yang tertikung, cocok banget buat gua kan, korban tikungan. Oke, di sini Blue Rizky undur diri. Jangan lupa kalian bisa follow Chris Garrick ID di sini Instagramnya, pesan di sini, DM sekarang juga, kalian pesan sebelum habis ya kawan-kawan. Terus juga kawan-kawan jangan lupa nanti kita bakal review di jalanan ya. Buat kalian penasaran naik termos pas pakai KYT ini, bang ganti helm dong. Kita bakal rombak semuanya alat-alat kamera gue pindah ke sini ya. Stay tune terus di vlog berikutnya, karena besok kita bakal insya Allah ya gue modusin cewek. Nah, siapa cewek yang bakal gue modusin? Stay tune terus di vlog berikutnya. See you next time, dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka channel ini, dan kalau kalian suka konten seperti ini, like-nya sekarang juga. Dan kalau kalian ada yang tahu tentang helm ini atau perbandingannya, kalian bisa komen aja. It's free to comment bro ya. Sorry kalau gue ada salah ngomong, ya namanya juga gue nggak ada komparasinya, jadi gue kurang tahu. Silahkan komen aja, nggak apa-apa. Kasih tahu mana yang benar. Thank you so much and see you next time. Dadah.